Baik, selanjutnya kita ke gangguan yang kedua, yaitu gangguan kecemasan atau panik. Ya, intervensi yang bisa diberikan yaitu CBT, ya, yang kayak tadi itu dalam bentuk terutama exposure therapy, yang tadi itu menegaskan kepada konseli bahwa apa yang dia cemaskan itu tidak menakutkan yang sebenarnya gitu ya dengan exposure terapi itu. Jadi misalnya panik ketika misalnya dia dada berdegup kencang. Nah, biasanya konseling kalau seperti ini kan merasa bahwa ketika dadanya berdegup kencang, jantungnya berdetak cepat, ya merasa panik bahwa dia akan mati begitu ya. Jadi tapi kemudian dari CBT ini kita lakukan exposure terapi, kita memberikan pemahaman bahwa tidak selamanya debar kencang di dada itu menandakan bahwa kita akan mati, tidak selamanya ya. Jadi memberikan pemahaman kepada konseli bahwa apa yang dia cemaskan itu tidak tidak seperti yang dia cemaskan gitu ya, sehingga dia lambat laun nanti bisa lambat laun nanti bisa melatih dirinya bahwa ketika pencetus panik itu datang, maka tidak terjadi kepanikan yang sangat gitu ya. Baik, kemudian juga diberikan intervensi berupa teknik pernapasan diafragma, gimana caranya ketika ada panik itu datang, maka gimana caranya dia bisa melakukan pernapasan diafragma supaya lebih tenang pastinya ya. Sama relaksasi otot progresif gitu. Biasanya kan kalau misalnya orang lagi panik itu tentunya otot-ototnya ada menegang gitu ya. Contoh misal tangan menggenggam dengan sangat keras, itu tandanya ketika dia panik. Nah, itu dilatih kepada konseli bagaimana caranya untuk relaksasi ya. Relaksasi otot-otot yang yang tegang pada saat dia panik. Kemudian selain itu juga intervensinya diberikan latihan manajemen pikiran cemas. Ya, gimana caranya memanajemen ketika kecemasan itu datang. Begitu juga dengan pendekatan mindfulness. Jadi diberikan kesadaran yang penuh gitu ya. Diberikan pemahaman terkait dengan bagaimana memiliki kesadaran penuh. Bagaimana caranya ketika pencetus kecemasan itu ada, tidak kemudian menjadikan panik yang berlebihan. Baik, itu dia. Selanjutnya kita akan lihat intervensi yang bisa kita lakukan pada gangguan selanjutnya ya, yaitu gangguan PTSD atau gangguan trauma. Intervensi yang bisa dilaksanakan itu berupa EMDR ya, eye movement desensitization and reprocessing. Ini apa artinya? Jadi konseli itu diberikan kesempatan untuk menjelaskan apa yang membuat dia trauma dengan cara diminta untuk menggerakkan matanya gitu dengan cepat ke kiri dan ke kanan gitu ya, sambil memproses kemudian apa kira-kira yang membuat dia trauma. Untuk apa? Untuk merilis trauma yang dialami. Kemudian intervensi yang lain juga bisa trauma fokus CBT ya, yang tadi itu. Jadi hal-hal yang membuat dia trauma itu diminta untuk menghadapi atau diminta untuk memperkecil trauma yang dialami. Kemudian juga bisa intervensi berupa pendekatan stabilisasi berupa grounding dan regulasi emosi, dan juga bisa membangun rasa aman sebelum eksplorasi trauma lebih dalam. Jadi ini berupa intervensi yang diberikan oleh konselor. Ya, bagaimana caranya dia memberikan rasa aman kepada konseli sebelum nanti terapi dilaksanakan. Yang selanjutnya pada pengidap OCD atau obsesif compulsive disorder gitu ya, atau orang yang memiliki kecemasan yang berlebih, maka yang bisa dilakukan atau intervensi yang bisa diberikan berupa CBT dengan IRP, itu exposure and responsive prevention gitu ya. Jadi memberikan kesempatan kepada konseli untuk menghadapi apa yang menjadi kecemasannya itu. Contohnya misal begini ya. Contohnya ada orang yang mungkin cemas terkait dengan kebersihan.
misalnya dia memiliki kecemasan berupa khawatir misalnya dengan kebersihan sehingga dia mencuci tangan itu bisa berkali-kali gitu ya, bisa mungkin setiap menit dia cuci tangan dan segala hal seperti itu. Jadi bisa disampaikan exposure-nya berupa apa? Exposure-nya itu berupa kita memberikan konselor memberikan penguatan bahwa apa yang dia khawatirkan itu tidak benar adanya. Ya, apa yang dikhawatirkan tidak benar adanya. Kemudian juga setelah itu baru berikan respons prevention. Jadi misalnya kalau misalnya di awal terapi dia misalnya mungkin mencuci tangan sampai berkali-kali, dalam 1 menit mungkin bisa 2-3 kali dia cuci tangan, maka diberikan terapi berupa jangan terlalu sering mencuci tangan. Misalnya yang awalnya 1 menit 2 kali, mungkin 1 menit sekali, atau mungkin nanti bisa jadi beberapa menit baru dia mencuci tangan gitu ya. Mungkin nanti sampai akhirnya konselor ini merasa bahwa kecemasan yang bahasanya itu yang terlalu tinggi itu sebenarnya hanya ada dalam otaknya gitu, tidak sampai seperti itu mempengaruhi kehidupannya gitu ya. Baik, kemudian yang bisa dilakukan intervensi juga edukasi, psikoedukasi ya, diberikan psikoedukasi supaya konseli ini bisa memahami seluk-beluk terkait dengan apa yang dia alami ya berupa OCD tersebut. Kemudian bila perlu nanti dilakukan kolaborasi dengan psikiater ya. Bila perlu, kalau misalnya OCD sudah sangat berlebih, sudah sangat parah, kemudian mungkin tidak bisa ditangani oleh konselor, maka mau tidak mau harus berkolaborasi dengan psikiater. Kemudian pada kasus gangguan kepribadian ya, gangguan kepribadian nih, jadi kasus gangguan kepribadian maka intervensi yang bisa dilakukan oleh konselor yaitu DBT, dialectical behavioral therapy. Ini efektif untuk emosi tidak stabil. Jadi misalnya ada orang yang gangguan kepribadian kayak emosi tidak stabil, ini bisa diberikan terapi berbicara, dialektika behavior. Jadi diberikan gimana caranya menyampaikan apa yang dia rasakan ya, menyampaikan apa yang dirasakan sehingga mungkin bisa merilis sedikit demi sedikit emosi yang mungkin berlebih atau emosi yang tidak stabil tersebut gitu ya. Diajak berbicara, diajak ngomong, diajak bagaimana caranya dia menyampaikan apa yang dia rasakan gitu. Kemudian juga dengan sematerapi gitu ya. Yang selanjutnya juga dengan terapi jangka panjang dengan fokus hubungan terapeutik ya. Hubungan terapeutik itu adalah hubungan terapi antara konselor dengan konseli. Jadi gangguan kepribadian ini salah satu mungkin gangguan yang penanganannya dalam jangka panjang sehingga memberikan memerlukan hubungan terapeutik yang sehat antara konselor dan konseli. Selanjutnya pada gangguan psikosis atau skizofrenia. Psikosis atau skizofrenia, intervensi yang bisa diberikan oleh konselor yaitu intervensi krisis bila ada risiko ya. Bila kemudian ada risiko yang akan terjadi ketika misalnya pengidap skizofrenia itu kita lihat oleh konselor, maka segera dilakukan intervensi ya. Misalkan ini kalau kita lihat kan psikosis atau skizofrenia ini beranggapan bahwa dia sering berhalusinasi, kemudian merasa dia tidak berada pada kehidupan, pada realitas yang sebenarnya. Sehingga misal ada orang yang sekiranya ngerasa dalam mimpi gitu, kemudian dia berkeyakinan bahwa ketika misalnya untuk bisa bangun dari mimpinya, dalam tanda kutip dia harus dalam kutip yang menyakiti diri apa segala sesuatunya, maka ketika misalnya ada pada posisi itu maka intervensi krisis segera harus diberikan oleh konselor gitu ya, supaya tidak terjadi resiko yang fatal gitu. Kemudian diberikan juga psikoedukasi keluarga ya, bukan hanya konseli yang sebagai pasiennya tetapi juga keluarga konseli diberikan pemahaman supaya bisa menerima keadaan
konseli itu kemudian bisa membantu konseli supaya bisa lebih cepat sembuh dari kelainan skizofrenia ini. Ya, kemudian pendekatan CBT untuk psikosis, ya, pendekatan yang tadi itu. Kemudian juga ada keterlibatan psikiater sangat penting dalam kasus skizofrenia, karena psikiater itu yang lebih paham terkait dengan kondisi-kondisi seperti ini ya. Kemudian tentu saja monitoring fungsi sosial dan aktivitas ya. Jadi misalnya konseli ini diminta untuk ya tadi itu ya, jangan sampai dia beranggapan bahwa hidup bukan di realitas, sehingga semakin parah nanti skizofrenianya itu, semakin parah halusinasinya, kemudian tidak merasa hidup dalam realita. Konselor bisa berikan intervensi berupa tadi itu ya, memberikan aktivitas. Kalau misalnya konseli awal tidak mau bekerja, maka silakan didorong untuk bisa mulai bekerja. Kemudian konseli misalnya tidak mau bersosialisasi dengan orang lain, maka hendaklah diberikan dukungan untuk bisa untuk bisa bersosialisasi dengan orang lain, sehingga yang tadi ya halusinasi itu bisa dihilangkan lambat laun seperti itu. Baik, itu dia untuk gangguan skizofrenia atau psikosis. Baik, saya rasa itu yang kita bahas dalam pertemuan kali ini. Semoga pembahasannya bisa bermanfaat. Mohon maaf kalaupun misalnya dalam pembahasan masih terlalu banyak salah gitu, baik salah kata belibet, kemudian mungkin salah konsep. Mohon bisa dipahami, terutama kepada teman-teman dan mungkin Pak dosen yang memberikan tugas. Mohon permakluman jika banyak salahnya. Terima kasih atas perhatian. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.